Terus yang kedua, ya, yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, betul nih, Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah nih. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah, Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Nanti kita bagikan ya. Kita bagikan. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau, mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah, gitu loh. Tapi selama ini ada komunikasi dari Reza sendiri ke Enrico. Begini, kalau Reza enggak. Sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum, ya. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi mama itu sudah pernah telepon, ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa tante ini nggak bisa komunikasi dengan mbak, karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja tante. Wong itu belum, bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Dan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebar kabar bohong, nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan, anak ini mulai kecil ini ya, you bukan primus inter pares ya, yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak. Anak ini main video game, saya bilang ya. Di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di tempat tidur ya. Disuruh turun ke bawah. Kaisar, kamu jangan duduk di situ, duduk di bawah. Sedangkan abangnya anaknya Kaisar suruh duduk di atas. Itu. Nah, lanjut. Kalau Enrico sendiri nanti abang akan melakukan tindakan yang atau somasi atau lebih lanjutnya seperti apa? Saya tidak ingin melebar kemana-mana. Tapi kalau Riko tetap saja ngeyel di situ, ya saya hantam nanti sampean. Terus saya hantam nanti coba sama tes saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau memfitnah orang lain. Pak Riko jangan minggir. Sampai statement. Reza sendiri membuka, ini kan nanti mau pulang kan ke Banyuwangi atau mau menunggu sampai ibu bertemu dengan Reza untuk ya sekedar memeluk? Ya inginnya Reza menunggu sampai ibu. Ya. Reza, tapi udah ada komunikasi belum sama setelah kemarin video klarifikasi dari aku? Belum. Sampai sekarang ada komunikasi? Belum. Reza sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? Nanti Reza hubungi. Dari Reza sendiri. Tapi nggak ada. Sendiri gimana sih waktu ngeliat akhirnya ibu kamu ngakui di media sosial? Ya alhamdulillah senang ya Mas ya. Tapi kan Reza juga ingin bertemu. Intinya ingin bertemu aja. Kalau misalnya berapa lama emang udah bertemu Reza, kamu dikasih kesempatan bertemu dengan apa yang kamu sampaikan? Begini ya, anak ini kebingungan. Saya yang paling tahu karena saya yang memang betul-betul yang merawat dia, tahu hatinya, pikirannya sudah tahu. Bukan saya melakukan dikte ya di sini ya, tapi sebelumnya kan sudah dibahas ini di ruang tertutup dengan saya. Kok begini sih Onang? Dia panggil saya Onang karena Mas Ronald dia mulai kecil nggak bisa, agak cadel ya manggil saya Onang. Sampai sekarang gua Onang manggil saya. Onang kok begini. Kalau teman-teman memaksa atau memang meminta mungkin kebijaksanaan dari Reza untuk mencari ibunya, ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, ya tahu kok Reza ini masih di Jakarta kok. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Reza di mana. Insya Allah kalau ada niat baik ya, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Kan begitu
Terus yang kedua, kalau Reza itu disuruh datang ke sana lagi, bukannya nggak mau. Kami ini mau datang ke jenengan itu takut. Takut tidak dibukain pintu, suruh berdiri lagi di trotoar, menunggu 3,5 jam. Itu pun sudah 2 hari berturut-turut. Jangan sampai sekarang jadi 3 hari nanti tambahan itu loh. Tapi dengan gugatan 7 miliar itu masih berlaku karena sudah ada pengakuan atau gimana? Begini, kalau soal gugatan 7 miliar itu kan begini. Kita kan berbicara tentang, sudah tahu utarakan ya, kalau kita berbicara tentang konsep kontrak mata itu kan harus ada unsur kerugian. Di mana gugatan ini kan sudah diajukan. Dengan adanya pengakuan salah satu petitum kan yang saya ajukan. Di mana petitum yang lain itu ya termasuk apa namanya termasuk adanya ini termasuk yang kedua itu adalah permintaan maaf kepada ibu saya yang saya kejar, termasuk 7 miliar itu. Kenapa formulasi 7 miliar itu ada ya? Gugatan ini masih tidak ada pengakuan, nggak bisa kita rubah seenaknya. Betul. Ini formulasi yang sudah dijadikan sebagai prosedur tetap di pengadilan ya, yang tinggal menunggu sampai persidangan dan sampai ada putusan pengadilan. Kalau memang Dinada mau menghentikan perkara ini, ya sudah datang ke sini ngobrol dengan enak, ya toh melakukan pengakuan, minta maaf, selesai. Ini kan enggak. Saya jawabnya gimana sama teman-teman ini? Reza, mungkin apa yang nanti mungkin di sini aja ya, mumpung di sini kamu mau sampaikan apa ke ibu? Kan ibu juga udah jadi nenek ya, nenek Dinada. Siapa yang mau Reza sampaikan? Ya intinya ingin bertemu aja kak. Intinya itu. Tadi ketemu kapan? Untuk tinggal bareng. Untuk tinggal bareng. Terakhir ketemu setelah itu waktu Bunda meninggal. Berapa lama ketemu? Berapa lama? Enggak maksudnya kamu ketemu dengan Mbak Dena itu berapa lama? Entah 10 menit lah, 1 jam ngobrol, berapa lama? Nanti ini Enggak, yang Yang terakhir. kemarin. yang terakhir. 30 menit. Nggak sampai. Nggak sampai. Kurang lebih nggak sampai 20 Nggak- menit. Nggak sampai. 10 menit ya sampai. Nggak sampai. Berapa itu? Tapi ibu udah tahu Reza udah punya. Kurang tahu kalau itu. Mereka akan kalau diajak tinggal bareng mau. Mau. Kan Reza udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Reza nggak mau. Pengen ketemu adik. Oh iya pasti pengen. Kalau itu nggak usah ditanya lagi kak. Pasti pengen. Jadi ini pengen ketemu bertiga aja ya, Aisyah, Reza sama ibu. Ya